Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuan Erlin, NIM 21075125 dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dan Ibu Lutfiani, MPD. Terkait dengan materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana diuraikan menjadi beberapa sub penjelasan, yaitu pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi dan supervisi pendidikan. Dalam penggunaannya, administrasi sering diartikan sama dengan manajemen. Sehingga administrasi adalah proses pengelolaan atau pengarahan dalam rangka mengintegrasikan sumber daya baik itu personal, spiritual, sosial, atau segala sesuatu yang terkait dalam bidang pendidikan. Selain itu juga terdapat beberapa pendapat dari para ahli dalam Siti Masyarah dan Danuri 2020 yang mengenai tentang pendapat terkait dengan administrasi pendidikan. Adapun definisi administrasi pendidikan menurut Ngalim Purwanto menyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik itu personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan adalah proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan dari administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini terdapat 4 poin terkait dengan tujuan administrasi pendidikan, yaitu 1. Efektivitas produksi. Efektivitas produksi merupakan suatu capaian yang efektif terkait dengan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi di sini terkait dengan waktu. Maksudnya, dalam pelaksanaannya itu, waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan ini sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sehingga tidak ada tindakan yang membuang-buang waktu atau sia-sia. Yang ketiga yaitu kemampuan menyesuaikan diri. Yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam dunia kerja. Yang keempat yaitu kepuasan kerja, di mana terdapat perusahaan yang memberikan pekerjaan yang sesuai dengan tipe mereka. Di mana para lulusan akan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Salah satu contoh dari tujuan administrasi pendidikan yaitu sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Dengan pencapaian tersebut haruslah dilakukan secara efisien untuk menggunakan sumber daya, dana, serta tenaga semaksimal mungkin. Sehingga lulusan ini akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka, sehingga memberikan kepuasan kerja.
Berikutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan. Fungsi manajemen atau administrasi pendidikan sering juga disingkat dengan istilah POAC, yaitu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu persyaratan yang harus ada dari setiap administrasi. Perencanaan merupakan akar pikiran atau rancangan terkait dengan kegiatan administrasi tersebut. Dua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas yang menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu actuating, yaitu pengerahan. Pengerahan merupakan bentuk perencanaan yang dibuat oleh perusahaan dan pembagian tugas kepada anggota. Setelah para anggota mengerjakan tugasnya masing-masing, maka perlu dilakukan controlling untuk mengevaluasi apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang maksimal. Apabila ada proses kerja yang tidak sesuai atau kurang tepat sehingga dapat berpengaruh pada efisiensi dari tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Berikutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan, yaitu bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah keseluruhan aspek yang terkait dengan pelaksanaan terkait dengan lembaga satuan pendidikan. Pertama yaitu sumber daya manusia atau personil yang terbagi menjadi dua, yaitu pendidik, contohnya guru dan dosen, dan tenaga kependidikan, contohnya tata usaha. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik sendiri dapat berupa siswa dan mahasiswa. Tiga yaitu keuangan. Keuangan di sini mencakup dana-dana yang ada untuk menunjang proses pendidikan. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Ini terkait dengan infrastruktur dan alat-alat yang menunjang dari proses pendidikan. Yang kelima yaitu pengawasan, yang bertujuan untuk mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan administrasi pendidikan. Yang keenam yaitu kepemimpinan dan supervisi, yaitu yang menyelenggarakan semua aspek-aspek yang terkait dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Berdasarkan penjelasan terkait materi administrasi dan supervisi pendidikan, dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidikan sangatlah penting karena berperan sebagai subsistem dalam keseluruhan sistem kependidikan dalam satu lembaga kependidikan. Demikian penjelasan materi saya terkait pertemuan yang pertama. Sampai jumpa pada penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.